Nah, di video kali ini saya akan perlihatkan beberapa perbedaan antara Revo Fit 2024 dengan Revo X 2024 yang mana secara harganya ada selisih sampai dengan Rp1.700.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Di video kali ini saya akan perlihatkan beberapa perbedaan antara Revo Fit dengan Revo X tahun 2024, pilihan bebeknya Honda yang masih eksis hingga saat ini. Untuk yang Revo X ini lebih mahal dibandingkan dengan yang Revo Fit sehingga ada selisih sampai dengan Rp1.700.000, di mana untuk yang Revo Fit ini dibanderol di harga Rp16.380.000, sedangkan yang Revo X-nya di angka Rp18.110.000. Perbedaannya apa saja? Teman-teman simak baik-baik satu persatu biar teman-teman bisa melihat perbedaannya secara jelas. Yang pertama dari segi desain, tampilan ini memang terlihat tidak ada perbedaan sama sekali. Namun ketika kita lihat lebih dekat, di sini ada satu hal desain yang berbeda, teman-teman. Nah, tampilan di bawah daripada lampu sen atau lampu senja ini ada penambahan variasi model sirip-sirip kayak gini nih. Nah, ini dimana ini berbahan plastik kasar warnanya hitam. Nah, ketika kita lihat untuk yang versi Revo Fit-nya, ini modelnya polos menjadi satu saja untuk model di bagian desain di bagian depannya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi di bagian tengahnya, di sini modelnya ada model yang terpisah kayak di bagian dasi kayak gitu ya. Ini model terpisah, tapi kalau untuk yang Revo Fit ini modelnya menjadi satu ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh bedanya. Meskipun sekilas tidak ada beda, tapi di bagian depan ini terlihat sekali perbedaan saat kita lihat lebih dekat. Kalau dari sisi headlampnya, di bagian padoknya terlihat sama, teman-teman. Sama-sama masih menggunakan bohlam biasa, belum menggunakan lampu LED. Nah, sekarang kita geser ke bagian spakbor. Kalau di bagian spakbor terlihat modelnya juga sama, namun kita geser ke bagian bawah lagi. Di sini untuk di bagian velgnya masih menggunakan velg jari-jari, belum pakai velg racing, dimana untuk bannya pun masih menggunakan ban dalam, bukan ban tubeless. Nah, ini untuk yang versi Revo X-nya, yaitu tampilan di bagian velgnya sudah menggunakan yang model racing. Pengeremannya sih sama ya, menggunakan pengereman cakram hidrolik piston tunggal. Untuk model disc-nya juga sama, belum yang menggunakan wave. Nah, untuk yang velgnya sudah racing, ternyata untuk bannya pun belum menggunakan ban tubeless seperti ini. Untuk ukuran bannya memang ini bukan model-model ban tapak lebar, yaitu 70/90 ring 17, teman-teman. Untuk bannya federal ya, seperti ini detailnya, teman-teman. Jadi memang bannya itu bukan tapak lebar. Nah, sekarang kita lihat perbedaan lainnya dari bagian kontaknya nih, teman-teman. Untuk model kontak memang sama-sama menggunakan kontak biasa atau kontak keris seperti yang teman-teman lihat. Tapi untuk yang Revo X ini sudah dibekali dengan untuk penguncinya ada di sini. Selain ada kunci stang, ada shutter key-nya. Kalau yang Revo Fit-nya ini kontaknya pegangannya lebih kecil sih. Nah, seperti ini nih. Ya, terlihat lebih kecil karena memang tidak ada shutter key-nya modelnya, teman-teman. Ini untuk yang Revo Fit-nya. Hanya harganya juga berbeda. Oke, kita pasang lagi. Nah, sekarang kita lihat tampilan di bagian panel meternya ini juga terlihat berbeda. Untuk yang versi Revo Fit ini, kita lihat di sini hanya ada tombol starter, lampu jauh dekat, klakson sen. Kemudian untuk di bagian sini ada indikator bahan bakar, kecepatan, total kilometer, sen kanan kiri menjadi satu, ada top, ada netral, kemudian ada indikator lampu jauh, ada indikator engine. Nah, bedanya untuk yang Revo X-nya lebih lengkap. Nah, ada netral, ada perpindahan gigi 1, 2, 3, 4, nggak pakai top modelnya. Untuk sennya dia ada dua kanan kiri, tidak menjadi satu. Kalau ini menjadi satu ya, seperti ini. Kalau ini kanan dan kiri. Selain itu sih sama ya, untuk kecepatan, kemudian total kilometer, indikator bahan bakar, engine, dan juga lampu jauh. Cuma posisinya berbeda. Kalau ini di bagian sebelah kanan, kalau ini sebelah kanan sama sebelah kiri untuk lampu jauhnya. Oke, itu untuk perbedaan dari bagian panel meternya. Sekarang kita lihat ke bagian lainnya, teman-teman. Untuk paduannya juga ternyata berbeda.
Kalau yang Revoic ini di sini menggunakan yang bodi halus, warnanya yang glossy, merah glossy. Kalau ini pakai warna hitam yang berbahan plastik kasar. Jadi yang bodi halusnya lebih sedikit lah untuk yang Revofit-nya. Kemudian di sini terlihat tulisan dari Revofit-nya hitam glossy untuk bodinya. Kalau ini hitam glossy juga, tulisannya Revoic. Posisi strippingnya atau stikernya dibedakan posisinya. Kalau ini ada di atas tulisannya Revoic, kalau yang Revofitnya di samping. Kalau ini yang samping bawahnya hanya list stripping saja seperti ini. Nah, posisinya dibedakan ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita geser lagi ke bagian lainnya, masih ada engkolan atau selahan. Ini untuk remnya, modelnya sama, mesinnya juga tentunya sama ya, menggunakan mesin 110 cc SOHC berpendingin udara. Oke, kita lihat di sini sama semuanya. Untuk joknya juga sama, untuk kapasitasnya sama. Ini bagasinya 7 literan, tangki bahan bakarnya 4 liter. Behelnya kita lihat sama juga pakai warna hitam. Oke, selanjutnya untuk lampu-lampu bagian belakang ini masih menggunakan bohlam biasa. Modelnya, desainnya juga sama ya, antara Revofit dengan Revoic-nya teman-teman. Nah, untuk suspensi juga sama, menggunakan suspensi ganda kanan dan kiri baik di Revofit ataupun Revoic. Nah, kemudian dari sisi pengereman, ini pengereman belakang masih tromol semuanya ya, belum paket cakram. Dan untuk velgnya terlihat beda sekali. Untuk ukuran bannya di sini pakainya ban dalam juga ya, di belakang ya, belum ada yang tubeless. Intinya teman-teman, untuk ukurannya 80 per 90 ring 17. Nah, untuk footstep kita lihat, untuk footstep di bagian belakang untuk yang Revoic-nya menggunakan besi dibalut dengan warna hitam. Kalau untuk yang versi fitnya sama ternyata. Model knalpot terlihat sama ya, covernya juga. Nah, covernya ini pun bukan pakai yang bahan plastik nih, kayak bahan-bahan plat kayak gitu nih teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di bagian sebelah kiri. Dari sebelah kiri kita lihat untuk perpindahan giginya. Kemudian kita lihat juga untuk perpindahan giginya sama persis. Nah, jadi yang saya lihat beberapa perbedaan antara Revofit dengan Revoic itu sendiri, secara dari harganya itu ada selisih sampai dengan 1.700.000-an. Yang pertama dari kontaknya ya. Kita lihat dari kontak, dari tampilan panel meter, kemudian bahan di sini ini dibedakan, ketiga ya. Kemudian yang keempat, model desain di bagian samping di sini. Yang kelima, model desain di bagian tengah. Dan yang keenam adalah model daripada velg Revoic dengan Revofit yang dibedakan. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira mending yang Revoic atau yang Revoic-nya? Nah, dari sisi keunggulan Revo itu sendiri, baik Revoic ataupun Revofit, itu sama saja teman-teman, di mana untuk konsumsi bahan bakarnya ini sangat hemat sekali, bisa menembus 1 liternya sampai dengan 59 km per liter. Secara fungsinya pun ketika kita pakai untuk naik turun gunung, ini akan sangat memiliki tenaga yang cukup, bahkan untuk bawa-bawa barang pun ini masih tetap unggul atau mampu. Kemudian dari segi kecepatan pun jangan diragukan, teman-teman mungkin di jalanan sering tiba-tiba disalip motor-motor bebek yang ternyata saat kita lihat Revofit dengan cc 110 cc tapi lumayan kencang tenaganya. Kemudian untuk pengeremannya pun, meskipun di sini pengeremannya belum cakram depan belakang, belum ada ABS, karena motor-motor bebek ini kan masih menggunakan model rantai ya, sehingga pengeremannya ini akan sangat terbantu sekali dengan engine brake-nya teman-teman. Jadi ketika agak kenceng kemudian pengen berhenti mendadak, itu bisa dengan metode menurunkan giginya sehingga akan membantu proses pengereman. Berbeda dengan matic ya, itu kan ketika ngerem mendadak nggak bisa menggunakan engine brake seperti motor-motor bebek, walaupun ada engine brake-nya tapi nggak terlalu terasa, nggak terlalu ngefek, beda dengan motor-motor bebek yang masih menggunakan rantai. Nah, secara keunggulan lainnya, yaitu motornya nggak terlalu berat juga, nggak sampai 100 kg, paling ini 97,5 kg teman-teman. Jadi ketika kita parkir juga tetap merasa ringan. Namun memang secara fungsinya ini tidak sefungsional motor-motor matic, karena di bagian tengahnya ini untuk bawa-bawa barang terbatas, tidak seperti matic yang memang lebih longgar, bisa bawa barang yang lebih banyak. Kalau misalkan
untuk bawa-bawa barang ya mungkin pakai model keranjang di bagian belakang itu ya, yang sering saya lihat itu orang pakai Matic buat pakai motor bebek Revo ini buat dagang, biasanya di bagian belakang ini dikasih keranjang, atau biasanya sih saya lihat orang yang belanja-belanja ke pasar ya teman-teman, mungkin di rumahnya jualan. Oke, itu saja untuk informasi beberapa perbedaan antara RevoFit dengan Revo X tahun 2024 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.